Sidang vonis dua terdakwa pembunuhan ricuh diwarnai protes dari keluarga dan rekan-rekan terdakwa. Dua orang sekuriti menjadi pesakitan karena pencuri yang membawa senjata tajam tewas dalam duel. Pekikan protes dan tangisan mewarnai sidang vonis pembunuhan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, Sumatera Barat pada Rabu pagi. Dua terdakwa Eko Sulistiono dan Effendi Putra yang merupakan sekuriti kawasan Pelabuhan Teluk Bayur divonis 1 tahun 6 bulan dan 4 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Leba Max Ndoko, Agnes Monica, dan Yose Ana Roslinda. Keduanya menjadi pesakitan karena seorang pencuri yang dipergoki mereka tewas dalam penangkapan. Sebelumnya pencuri yang beraksi di dalam dermaga mengeluarkan pisau dan parang, namun akhirnya kalah dalam berduel. Jadi dengan putusan ini tidak imbang. Betul-betul apa yang diamukan oleh keluarga atau security teman-temannya tersebut tidak sama sekali dihargai. Tidak sama sekali dihargai. Untuk apa lagi security? Jadi dengan putusan hari ini menyuruh orang-orang yang maling bebas untuk maling, ya, bebas untuk membawa senjata tajam, bebas untuk melakukan apa saja dalam hal berdasarkan putusan hari ini. Kenapa? Harus dia tahu, harus dia menilai pisau tersebut dari siapa, parang tersebut dari siapa, lalu untuk apa dilakukan itu, dia sendiri yang membawa. Putusan hakim mendapat protes dari keluarga dan rekan sesama security. Kalau nggak kita, kalau nggak mati dia, kita yang akan dibunuh. Apakah kawan-kawan mau? Coba jawab. Berapa lama kita menjaga aset negara ini? Ini baju, lama-lama Polda kita sandang. Polisinya kawasan. Terkait putusan hakim, penasehat hukum kedua terdakwa memutuskan akan mengajukan banding. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Keributan antar polisi saat menangkap demonstran yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja viral di media sosial. Polisi membantah informasi yang menyatakan anggota polisi menyamar sebagai mahasiswa dan menyusup dalam demonstrasi. Video berdurasi 2 menit 6 detik ini viral di media sosial dan grup percakapan. Video yang tersebar dinarasikan bahwa pria beralma mater merupakan polisi yang menyamar sebagai mahasiswa, namun dipukul polisi berseragam sehingga berujung keributan. Terkait video yang beredar, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiono menyatakan tidak ada personil Polri yang menyamar dan menyusup di tengah unjuk rasa. Keributan antar polisi terjadi karena kesalahpahaman saat polisi berpakaian sipil mencegah pemukulan anggota Sabhara kepada demonstran yang ditangkap karena anarkis saat demonstrasi. Oleh anggota dilakukan pengamanan, kebetulan yang mengamankan mahasiswa ini adalah dari perwira Intel Brimob, kemudian diamankan. Saat diamankan itulah ada anggota Sabara Dalmas yang berusaha memukul si mahasiswa ini, dan oleh perwira tersebut dihalang-halangi sehingga yang terjadi kan sempat anggota dipukul kan, diviralkan itu kan, yang narasikan bahwasanya polisi dipukul sama polisi, katanya polisi nyamar segala, itu tidak betul. Yang betul memang itu betul-betul mahasiswa ya. Polisi menangkap 3 admin di grup media sosial yang diduga menghasut dan menggerakkan pelajar serta kelompok anarko untuk rusuh dalam demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. 3 remaja merupakan siswa SMK atau STM dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Tiga admin media sosial yang diduga menghasut dan menggerakkan pelajar agar rusuh dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada 8 dan 13 Oktober lalu ditangkap polisi. Ketiga tersangka penghasut dan penggerak kericuhan pelajar dalam demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja berinisial MLAI dan WH yang berusia 16 tahun ditangkap di Jakarta Timur, sementara SN yang berusia 17 tahun ditangkap di Cipinang, Bogor.
Kedua tersangka berperan sebagai admin grup Facebook STM se-Jabodetabek yang membuat hasutan untuk rusuh saat unjuk rasa berlangsung. Sementara satu tersangka merupakan admin Instagram @panjangumurperlawanan yang juga memuat hasutan dan provokasi. Selain ketiga tersangka, Polda Metro Jaya telah menetapkan 131 tersangka lainnya yang diduga terlibat perusakan. Mayoritas tersangka merupakan pelajar, namun ada juga mahasiswa dan pengangguran, serta kelompok anarko. Dari 131 tersangka, hanya 69 yang ditahan, sementara sisanya dipulangkan namun tetap diproses secara hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelajar terjerat hukum lantaran bertindak anarkis saat demo protes Undang-Undang Cipta Kerja. Siapa yang menggerakkan mereka? Kami akan bahas bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, dan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Selamat sore Pak Yusri Yunus dan Pak Aris. Selamat sore, Pak. Baik, saya ke Pak Yusri Yunus terlebih dahulu. Pak Yusri, 3 pelajar yang sudah ditangkap ini, apakah sudah diketahui apa sebenarnya motif mereka membuat konten yang dinilai bernada provokatif? Apakah ini murni keinginan mereka sendiri atau ada suruhan dari pihak-pihak lain, Pak Yusri? Terima kasih, selamat sore, Mbak. Selamat sore. Jadi memang kalau bilang suruhan kita masih mendalami. Kita mendalami lagi layer di atasnya lah ya. Yang di atasnya ini karena memang yang 3 orang yang kita amankan ini memang bersatu masih anak sekolah, masih di bawah umur. Yang 2 ini adalah admin grup daripada Facebooknya STM se-Jabodetabek. Mengendalikan provokasi dan semua anak sekolah adik-adik. Pak Yusri. Gimana, Mas? Ya, kita tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas, Pak. Ya, barangkali kita mulai dari bagaimana kronologi penangkapan anak di bawah umur, karena ini masih tergolong di bawah umur, Pak, masih remaja. Benar. Jadi berdasarkan laporan, berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Krimpung awalnya terhadap beberapa orang yang sudah diamankan dan juga berdikahan, ya, anak khususnya, baik STM dan narko maupun juga yang lain, bukan narko. Nah, hasil dari itu kemudian kita mendapat bukti dari beberapa dari handphone yang diamankan pada saat itu, dan memang betul ada salah satu grup untuk anak. Tapi ngomong salah STM dulu, SMK itu ada grup di SMK itu namanya STM Jabodetabek. Ini grup Facebook. Ini ya mereka itu datang demonstrasi. Ya, Pak Yusri, kami akan mencoba untuk memperbaiki kembali jalur komunikasi kami dengan Anda karena suara Anda terputus-putus sampai ke kami. Saya ke Bang Aris Merdeka Sirait. Bang Aris, bagaimana catatan Anda soal penangkapan pelajar dalam upaya penghasutan demo yang berujung anarkistis? Ya, saya kira patut saya apresiasi kepada aparat keamanan sesuai tugas dan fungsinya yang mengamankan 2 atau 3 orang anak-anak yang disinyalir bahwa anak-anak ini adalah korban dari eksploitasi politik atau eksploitasi kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh elemen-elemen yang tergabung di dalam demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan sejak Oke, Bang Aris, sampai di sana Anda menduga bahwa anak ini digerakkan oleh aktor politik? Sangat pasti karena saya lihat adalah tujuannya bukanlah perjuangan untuk hak anak, tapi perjuangan yang tidak ada tali temali terhadap hak anak itu sendiri. Oke, Anda punya bukti untuk itu, pelajar dibayar untuk melakukan aksi demonstrasi? Tentu saya berani mengatakan ini karena ada bukti, itulah mengatakan saya berikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya yang mengungkap ini. Harapan saya ketiga ini harus menjadi sumber berita, sumber informasi yang justru bukan dilakukan tindak pidananya atau paling tidak dikorek informasinya untuk membenarkan apa yang saya selalu mengatakan bahwa keterlibatan anak-anak adalah bukan murni perjuangan anak-anak, karena mekanisme nasional untuk perjuangan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun ada Kongres Anak,
ada Kongres Anak Indonesia, ada Forum Anak, itu mekanisme nasional yang dibuat oleh para pegiat perlindungan anak maupun pemerintah. Jadi dari aksi-aksi kerusuhan yang dilakukan oleh anak-anak ini adalah jelas tidak ada tali temalinya terhadap perjuangan anak-anak itu. Artinya bahwa Komnas Perlindungan Anak tidak berlebihan jika apa yang disampaikan oleh Pak Yunus tadi, tentu dugaan-dugaan praduga tak bersalah itu harus dikedepankan. Tapi Komnas Perlindungan Anak sangat memastikan ketika ada anak di kerumunan aksi-aksi demonstrasi yang tidak ada hubungannya dengan perjuangan dari hak-hak anak itu adalah salah satu bentuk kekerasan yang mengarah pada eksploitasi politik. Bang Aris, kalau Anda lihat konstruksi sangkaannya kan bahwa anak ini disebutkan ada upaya menghasut rekan-rekannya begitu melalui media sosial. Anda merasa bahwa perlukah penangkapan dilakukan terhadap para pelajar ini? Saya berharap begini, bahwa apa yang dilakukan oleh polisi untuk mencari informasi seakurat mungkin, anaknya harus dilindungi karena dia adalah korban dari kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok tertentu atau eksploitasi. Saya menggunakan kata eksploitasi politik. Maka sebenarnya dengan informasi yang disampaikan oleh anak yang saat ini sedang diperiksa oleh polisi, tentu harus mengedepankan restorasi justice dan sebagainya, dan menangkap segera elemen-elemen yang menggerakkan anak-anak, apakah menggunakan media sosial, apakah memunculkan aksi-aksi kerusuhan dan sebagainya. Saya kira pihak kepolisian sudah mendapatkan informasi itu, dan itulah yang dikembangkan. Anak harus dikembalikan ke rumah, tetapi setelah mendapat informasi yang akurat, yang mengeksploitasi secara politik, menyuruh anak supaya rusuh, melempar, membuat media sosial sebagai alat komunikasi, itu yang ditangkap dan harus diminta pertanggungjawabannya. Bang Aris, artinya 3 pelajar yang sudah ditangkap ini dalam proses hukumnya harus diperlakukan sebagai korban, bukan sebagai pelaku, atau seperti apa? Iya, sebagai korban. Karena saya menggunakan kata dia dieksploitasi. Berarti ada orang lain, ya, dengan tidak ada hubungannya dengan kepentingan anak itu. Dan oleh undang-undang itu dilarang untuk diikut sertakan. Itu sekali lagi itu bukan pendapat Komnas Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak 35 tahun 2014 dan Konvensi PBB tentang hak anak yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia melarang anak-anak di bawah 18 tahun untuk kegiatan-kegiatan politik. Itu bahasa hukumnya, karena itu dianggap sebagai atau masuk dalam kategori eksploitasi politik. Jadi apa yang terjadi saat ini, ya, sebelum ditangkapnya 3 anak ini, itu adalah praktek-praktek yang melibatkan anak yang dilarang oleh undang-undang. Maka kemarin itu saya sangat keras mengatakan menentang pendapat dari Gubernur DKI Jakarta. Dia membiarkan anak demonstrasi di tengah-tengah kerumunan aksi-aksi itu adalah bagian dari kepedulian anak untuk mengatasi negeri ini. Itu salah dan gagal paham terhadap itu. Maka sekali lagi sampai hari ini, mulai aksi yang kemarin, saya akan katakan itu adalah eksploitasi politik. Maka dalamnya yang mengarahkan itu, apapun strategi yang dilakukan harus bertanggung jawab secara hukum. Oke, kita tanya kepada polisi agar jelas. Pak Yusri, siapa yang menggerakkan anak, kalau istilah Pak Aris Merdeka Sirait, siapa yang mengeksploitasi anak? Terima kasih, maaf. Ini yang baru kita amankan adalah admin. Memang kami terus akan mendalami siapa sebenarnya lawyer di atasnya lagi yang memang yang menggerakkan mereka semuanya. Tetapi kita berangkat dari mulai pertama kita amankan pada saat demo tanggal 8 dan tanggal 13, beberapa yang kita sudah amankan. Yang perlu diketahui memang, saya setuju kalau Pak Sirait bilang ini eksploitasi anak, betul memang. Karena 80% kemarin yang kita amankan, contoh saja kita amankan saja, dari sekian ribu ini adalah semuanya anak SMK. SMK itu 90%. Yang 10% itu anak-anak sekolah-sekolah biasa, ya, hampir SMK, SMP, SMK. Nah, kemudian dari hasil pendalaman terhadap mereka semua melalui handphone yang dia gunakan, barulah kita temukan ternyata memang mereka digerakkan dengan panggilan melalui media sosial yang ada. Media sosial seperti apa? Contoh anak sekolah ini dia gunakan SM Jabodetabek. Nah, dari sinilah kami berangkat ke penyelidikan. Kami temukan adminnya ada 3. Dan sangat sayang, semua adminnya ini anak sekolah semua. 2 ini SMK yang sama.
di Jakarta Timur. Yang satu lagi kita sudah melakukan pengejaran pada yang satu lagi. Ya. Yang kita dapat. Kalau secara logika kan bagaimana anak SMK, 3 orang Anda sebutkan tadi masih di bawah umur, statusnya pelajar, mampu menggerakkan orang sebanyak itu? Nah, ini yang masih kami dalami semuanya, Mas. Tapi fakta yang kita temukan di dalam medsos atau akunnya mereka ini, di dalam grupnya mereka Facebooknya ini, memang betul-betul semuanya belum tersedia. Contoh saja paling gampang ya, yang kami temukan di sini mereka menyampaikan undangan kepada semua teman-teman STM se-Jabodetabek untuk hadir pada saat itu. Kemudian harus menjaga diri. Pertama siapkan masker, bawa payung, bawa helm. Kemudian untuk peralatan tempur harus bawa petasan, bawa bom molotov minimal 1 atau 2 bom molotov. Kemudian juga suruh bawa bekal-bekal yang lain. Semua itu yang dia diajarkan semua yang lain. Nah ini yang semua kita amankan. Jawabannya sama, mereka diajak melalui undangan media sosial yang ada. Di akunnya, di grup Facebooknya ini ada 21.000 lebih followers yang ada. Ini yang untuk anak SMA. Beda yang satu lagi yang anarko, juga anak SMA juga nih. Yang anarko yang diamankan di Bogor ini. Sama juga itu. Hujatan provokatif semua yang disampaikan kalau kita buka dia punya grup akun di Twitternya itu. Begitu, Mas. Pak Yusri, akun media sosial ini yang digunakan Facebook maupun Instagram sudah berapa lama diketahui akun ini berdiri? Akun ini kita dapat dari hasil yang kita amankan oleh reserse umum ya, yang kita sudah amankan dan juga kita proses dan jadi tersangka semuanya. Setelah kita buka semua handphonenya, ternyata mereka memang diundang melalui Facebook maupun yang dari Instagram untuk anarkonya. Itu dan dari situ kemudian kami coba menyelidiki dan kita temukan memang betul semua hujatan dan undangan itu melalui itu semuanya, Pak. Artinya akun media sosial ini memang baru muncul ketika aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini bermunculan atau memang sudah lama grup ini ada? Nanti akan kita sampaikan, Mbak, karena ini masih kita ada pendalaman untuk hal itu, Mbak. Baik. Bang Aris, kalau melihat kemudian pelajar begitu mudah terpengaruh ajakan melalui media sosial, ini sebenarnya kalau Anda melihatnya apa sih yang menjadi alasan keikutsertaan mereka? Apakah minimnya aktivitas, minimnya pertemuan dengan teman-teman sebaya selama pembelajaran jarak jauh ini juga menjadi salah satu faktor? Oh tidak. Coba lihat dari 90% anak pelajar-pelajar itu kan berusia 17 tahun. Jadi si penggerak-penggerak itu memampatkan bahwa anak 17 tahun itu seolah-olah punya hak politik. Padahal bukan demonstrasi, hanya menggunakan hak politiknya untuk sebagai peserta pemilu. Ya toh, diberikan anak-anak umur 17 tahun ini hak politiknya, bukan demonstrasi. Jadi kalau itu ada anak, sekalipun dia umur 17 tahun, di bawah 18 tahun, 16 tahun, apakah dia admin, apa dia menggerakkan, itu sudah masuk dalam kegiatan politik yang mengarah pada eksploitasi politik. Coba dilihat, karena para penggerak ini tahu kalau anak umur 17 tahun, di bawah 12 tahun, dia tidak akan dikenakan sanksi pidana, akan dikembalikan ke rumah. Tetapi bagi mereka itu adalah strategi untuk menggerakkan massa untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendaknya. Ini kan pemilu akan dekat lagi, ya kan? Saya kira nggak perlu saya jelaskan bagaimana mempersiapkan. Usianya itu 17 tahun rata-rata, 16, 17. Kalau Pak Yunus tadi katakan bahwa ada anak yang dari sekolah, mungkin SMP, itu yang sekedar terjebak di jalan, ikut dan sebagainya. Karena beberapa waktu lalu sebelum demonstrasi tanggal yang kemarin, saya juga ikut menyelamatkan anak yang ada di Pasar Rebo, yang lagi pulang dan tidak terlibat, tetapi masuk dalam kerumunan itu. Ada anak SD, ada anak SD. Jadi dia tidak murni digerakkan itu. Jadi saya kira nggak usahlah kita dibodoh-bodohin bahwa memang ada yang menggerakkan. Jadi Bang Aris, menurut Anda pendekatan hukum yang paling tepat untuk anak ini seperti apa? Sanksi apa yang paling pas untuk anak-anak yang melakukan tindakan anarkistis? Yang pertama, Abraham, tentu karena dia adalah korban dari eksploitasi politik dan kegiatan-kegiatan orang-orang tertentu, maka pendekatan yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian adalah menggunakan keadilan restorasi, mengumpulkan anak-anak, memberikan penjelasan, memanggil orang tua, saling memaafkan dan sebagainya. Dan itu harus termasuk dilakukan. mereka-mereka yang melakukan perusakan fasilitas publik, fasilitas umum. Iya, karena dia korban gitu loh. Bahwa nanti ada konsekuensi yang lain, nanti kita akan pilah-pilah lagi kan. Oke. Bagaimana soal SKCK? Isu SKCK ini sangat menarik menjadi narasi belakangan. Tidak boleh. Ya, karena itu terpisah dari
itu kan hak anak ya, atau hak masyarakat. Ya. Jangan dikaitkan dengan itu. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana gagal pahamnya Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan bahwa biarkan anak-anak di tengah-tengah kerumunan aksi itu, karena itu adalah proses belajar untuk bersama-sama memikirkan bangsa ini. Itu salah dan gagal paham. Bahwa seperti yang saya katakan, belajar demokrasi, belajar politik, itu di rumah maupun di sekolah. Itu loh maksud saya. Jadi kalau ada anak-anak yang ditemukan seperti admin menggerakkan, kemudian terbukti melakukan tindak pidana, tetap pendekatannya adalah pendekatan restorasi. Merestorasi persoalan-persoalan ini dengan pendekatan diversi, begitu. Oke, bagaimana Pak Yusri soal sanksi yang disiapkan untuk para pelajar di bawah umur yang melakukan tindakan anarkistis? Sampai dengan saat ini kan kita masih mendalami semuanya, betul apa yang dikatakan Pak Sirait, memang betul ini juga pelaku korban. Kami sudah melakukan beberapa tindakan halus cara mereka semuanya. Pertama, mereka semua, adik-adik kita semua ini yang diamankan pada saat itu, kita buat satu perjanjian buat mereka, buat satu ini buat mereka semua. Kemudian yang kedua, kita memanggil orang tuanya, ibunya untuk bisa menjemput langsung. Tidak ada yang boleh siapa-siapa. Jadi dalam arti kata kita memang membutuhkan pengawasan dari orang tua juga, kemudian dari sekolah-sekolah juga. Itu yang kita harapkan yang paling utama. Tetapi yang sekarang kita amankan ini memang kita sudah mendalami, bisa menarik lagi benang ini ke atas lagi siapa penggeraknya. Itu memang kami terus akan mendalami karena kasihan anak-anak masih di bawah umur rata-rata. Saya katakan tadi 90% adalah anak-anak yang di bawah umur. Pak Yusri, soal pemberatan SKCK dan sebagainya ini menjadi wacana, disebutkan betulkah polisi akan menerapkan ini? Saya luruskan lagi Mas ya, SKCK itu tercatat apabila seseorang yang memang sudah terkena inkrah dan sudah keluar dari pidana atau pernah tersangkut masalah pidana. Yang kami lakukan kemarin adalah baru kita amankan, bukan menangkap dan menahan. Kami mengamankan, kemudian mereka membuat satu perjanjian untuk tidak mengulang lagi. Ini salah satu bentuk ini buat pressure kepada anak tersebut. Tidak akan tercatat. Kalau kita bilang pelanggaran itu masih tercatat di SKCK, nanti orang yang ditilang pun nanti tercatat juga di SKCK. Bukan itu intinya, Mas. Ini saya luruskan lagi, Mas. Baik, itu untuk yang hanya diamankan, Pak. Kalau untuk yang kemudian menjadi tersangka kasus perusakan, ini bagaimana, Pak? Apakah akan dicatat dalam SKCK? Sekarang kita lihat, Mbak, kalau memang dia itu orang dewasa, ya pasti, Mbak. Tapi kalau anak kan nanti kan kita kan ada undang-undang tentang perlindungan anak. Baik, untuk yang di bawah umur berarti tidak akan dicatat, Pak Yusri? Nanti kita akan sambil berjalan kita lihat. Jangan sampai dijudge. Kita mengharapkan anak-anak kita adalah korban, betul memang korban. Tetapi kami butuh dari anak-anak ini untuk bisa melakukan lagi tindak penyidikan lagi ke atas untuk mencari siapa penggerak dari mereka semuanya. Karena memang kalau kita lihat akun yang dia gunakan ini betul-betul memang sudah betul-betul menghasut, ya, mengajak mereka semua untuk melakukan perusakan. Mereka hampir rata-rata semuanya yang kami amankan ini tidak mengerti apa itu undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu. Mereka tidak tahu. Baik. Mereka datang ke sana memang untuk melakukan kerusuhan. Itu yang paling utama. Baik, terima kasih banyak Pak Yusri Yunus dan juga Bang Aris Merdeka Sirait sudah bergabung bersama kami di Aini Sore. Pemirsa, Majelis Hukum menolak eksepsi yang diajukan Pinangki Sirna Malasari atas kasus suap Joko Chandra. Kami kembali saat lagi untuk Anda.